Apakah ketika kamu menggunakan sticky notes untuk pekerjaan, sudah berarti kamu sedang menggunakan metode Kanban? Eits, tunggu dulu, bisa jadi tidak loh. Mau tahu konsep dasar dari Kanban? Nah, silakan ikuti course-nya hingga selesai. Menurut sejarah, Kanban adalah metode yang sudah ditemukan dan dipakai di Jepang sejak tahun 1900-an, yang menunjukkan cara bagaimana kita bekerja. Kanban bukanlah sebuah proses, bukan sebuah metode, dan juga bukan sebuah kerangka bekerja. Pada masa setelah Perang Dunia, perekonomian di Jepang perlahan mulai bangkit. Maka perlahan juga banyak bisnis-bisnis yang muncul dan mulai bersaing untuk bisa mendapatkan customer. Lahirlah sistem Kanban yang dapat membantu memperbaiki proses dalam produksi. Sehingga ketika proses produksi sudah bagus, maka produktivitas semakin meningkat sehingga memperbaiki perusahaan secara keseluruhan. Nah, tidak hanya dalam segi laba atau keuntungan perusahaan saja, namun juga memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam video kali ini kita akan coba membahas 3 hal, yaitu Change Management Principles, Service Delivery Principles, dan juga General Practice. Untuk Change Management Principles, kita bisa mulai nih dari apa yang kita sedang lakukan. Nah, di sini kita tidak perlu memulai perubahan dari yang terlalu besar-besar. Kita bisa memulai dari yang sedang kita lakukan saat ini. Misalnya, mencoba mengerti proses yang ada sekarang atau yang sedang berjalan sehari-hari. Tidak perlu sampai mengubah job title seseorang. Yang kedua, kita mengejar perbaikan melalui perubahan yang evolusioner. Nah, walaupun kita mulai berdasarkan apa yang sudah kita mulai sekarang, namun tetap kita perlu melakukan penyesuaian sedikit demi sedikit agar pekerjaan bisa menjadi semakin efisien. Dan yang terakhir adalah membantu mentransformasi kemampuan kepemimpinan untuk seluruh tim. Untuk Service Delivery Principles dan sebuah organisasi adalah suatu kumpulan dari servis atau layanan yang terpisah nih dan saling terkait dengan suatu kebijakan yang menentukan sebuah behavior. Maka dari itu kita butuh 1. Mengerti dan fokus terhadap kebutuhan serta ekspektasi dari customer kita. Dan kedua, mengatur tim sehingga bagaimana caranya menjadi self-organized team. Lalu bagaimana membuat tim menjadi individu yang bisa self-organized. Ketiga, kita tetap melakukan review secara berkala untuk meningkatkan outcome dari tim kita. General Practices. Dari segi General Practices ada 6 nih yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah visualize atau memvisualisasikan. Kedua adalah limit WIP atau melimit pekerjaan berdasarkan progres. Ketiga adalah manage flow atau mengatur flow pekerjaan. Keempat yaitu explicit policies atau membuat kebijakan yang valid. Kelima yaitu feedback loops, yaitu mengimplementasi umpan balik. Dan yang terakhir improvement atau meningkatkan kolaborasi dalam tim. Oke, selanjutnya saya akan coba menjelaskan general practice dari Kanban. Yang pertama yaitu adalah visualisasi. Papan Kanban atau Kanban board adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan pekerjaan atau proses yang akan dilaluinya. Untuk sistem Kanban sendiri, titik komitmen atau tugas yang masuk atau keluar dan pengiriman harus ditentukan. Lalu batas WIP atau work in process juga harus ditampilkan dalam Kanban board ini. Lalu apa saja sih yang perlu divisualisasikan? Nah, bisa macam-macam nih teman-teman. Misalnya ada defect, ada task atau tugas, penanggung-jawaban, lalu status pekerjaan, dan juga siapa saja yang akan berperan dalam board ini. Kira-kira fungsi visualisasi ini apa sih? Nah, fungsinya yaitu agar terjadinya transparansi di organisasi yang baik terhadap proyek yang sedang kita lakukan.
Lalu banyak juga produk-produk digital atau tools yang sebenarnya bisa kita gunakan saat ini untuk mendukung membuat Kanban board. Misalnya Jira, Trello, atau juga Jamboard. Yang kedua adalah limit work WIP atau work in progress. Nah, kita perlu memperkenalkan kepada tim dan juga menghormati batasan-batasan WIP atau work in progress dan mengubah sistem yang ada atau sistem dorongan menjadi sistem tarik atau sistem yang menarik, di mana jika ada item atau task baru tidak dimulai sampai pekerjaan yang sudah ada itu selesai terlebih dahulu. Limit yang saya maksud di sini adalah secara umum atau general. Banyak yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan limit ini, teman-teman. Misalnya konteks dan juga kapasitas tim. Lalu misalnya nih, tim kita bertambah, berarti kita boleh saja mengubah work in progress, karena itu salah satu contoh bahwa limit work in progress ini bisa jadi sangat fleksibel pada sistem Kanban. Yang ketiga adalah manage flow. Manage flow atau alur kerja dalam sistem Kanban harus memaksimalkan penyampaian nilai atau deliverables kita nih teman-teman. Dan juga meminimalisir waktu tunggu atau lead time. Dan juga kita bisa membantu memprediksi dengan mudah. Nah, arti lead time di sini adalah total waktu antara inisiasi atau waktu mulai dan waktu penyelesaian proses dari titik awal hingga titik akhir. Dalam pelayanan pelanggan misalnya, lead time adalah waktu antara pesanan pelanggan yang dikonfirmasi dan juga waktu penjemputan atau waktu pengiriman yang sudah terjadwal. Bisa saja waktu prosesnya cepat, namun karena waktu penjemputan yang lama, ini akan menghasilkan lead time yang lebih lama atau memperpanjang lead time. Dengan kita meminimalisir lead time, kita akan lebih mudah untuk memaksimalkan penyampaian nilai, value, atau deliverables kita. Yang keempat adalah make policies explicit atau membuat kebijakan menjadi eksplisit. Nah, penting di sini teman-teman membuat kebijakan eksplisit misalnya dari sisi workflow dan juga dari sisi constraint. Nah, untuk menghasilkan karakteristik atau kebutuhan tertentu yang tentunya bisa kita sesuaikan dengan eksperimen yang sedang kita jalankan. Poin yang kelima adalah mengimplementasi feedback loops. Nah, feedback atau umpan balik adalah bagian yang penting, teman-teman, dari setiap proses untuk melakukan improvement atau perubahan yang evolusioner. Nah, feedback ini perlu dilakukan secara rutin dan gradually gitu ya oleh tim tergantung kapasitas dan juga tergantung dari kesepakatan dari tim tersebut. Feedback yang dilakukan secara rutin juga akan menghasilkan perubahan yang evolusioner. Nah, di dalam sistem Kanban, implementasi feedback loop ini dikenal dengan nama cadence. Poin ke-6 atau yang terakhir adalah improve collaboratively and evolve experimentally. Nah, tujuan dari pengumpulan atau pengimplementasian feedback secara rutin adalah agar continuous and incremental improvement yang akan berjalan apabila kita berkembang nih secara kolaboratif dan juga belajar dari eksperimen yang telah kita lakukan sebelumnya. Metode ini bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan, teman-teman. Cara bagaimana tim kita bisa bekerja secara efisien dan bisa mengurangi bottleneck atau blocker yang mengurangi laju atau kecepatan untuk menyelesaikan tugas atau yang bisa kita sebut lead time. Nah, teman-teman mau lihat atau mau tahu contoh Kanban board itu seperti apa sih? Yuk kita lihat di contoh berikut. Seperti yang kita bisa lihat di layar, ada stages atau kolom-kolom yang terdiri dari pertama next, kedua analisis, ketiga development, keempat acceptance, dan juga production. Nah, pada papan ini kita bisa lihat banyak sekali sticky notes. Sticky notes ini bisa kita sesuaikan dengan angka WIP atau work in progress
Misalnya kita bisa lihat di sini ada 3 ya sticky notes. Artinya di situ berarti ada 3 work in progress. Dari semua stages yang ada pada layar ini, agar kita lebih mudah mengontrolnya, kita akan coba membaginya menjadi 2 bagian nih teman-teman, yaitu doing atau yang sedang dilakukan atau yang sedang in progress, dan juga done atau yang sudah selesai dikerjakan atau selesai di deliver. Jangan lupa teman-teman, kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan done. Misalnya nih, goals-nya itu harus clear dan juga tugas definisinya juga harus clear. Nah, teman-teman aware nggak di Kanban board ini warna sticky notes-nya juga bervariasi. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, pink, dan juga ada yang berwarna orange. Nah, warna-warna tersebut memiliki arti tersendiri loh teman-teman. Misalnya, warna kuning adalah warna task atau warna pekerjaan. Warna hijau adalah mewakili pekerjaan yang sudah selesai. Warna pink adalah yang mewakili blocker. Atau yang warna orange berarti sebuah bug atau defect. Nah, ini untuk memudahkan kita secara cepat ya melihat Kanban board secara highlight statusnya seperti apa. Nah, di bagian ini kita perlu memperjelas batas, tanggal atau due date pengerjaan sebuah task, lalu juga siapa sih yang bertanggung jawab dengan task ini, lalu bagaimana prioritasnya. Nah, di sini prioritasnya itu ditunjukkan menggunakan icon bintang. Misalnya nih, ditaruh bintang 1 adalah prioritas utama, terus bintang 2 adalah yang urgent. Dari sini mungkin tim bisa membuat kesepakatan. Kira-kira mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu berdasarkan bintang yang kita taruh di kartu atau sticky notes. Poin-poin seperti ini bisa kita tuliskan di bagian what to pull first. Jadi membantu kita dan tim memprioritaskan apa sih yang perlu kita tuliskan di Kanban board. Jika ada pertanyaan seperti apakah ada role khusus yang harus ditambahkan pada Kanban, misalnya seperti product owner atau Scrum Master pada Scrum. Nah, sebenarnya tidak ada yang mengatur role khusus atau role tertentu di dalam Kanban nih teman-teman. Namun ada 2 role yang sebenarnya perannya cukup penting dan krusial, yaitu yang pertama adalah Service Request Manager. Peran Service Request Manager di sini sebenarnya opsional dan supplementary ya teman-teman, untuk membantu decision making proses, lalu membuat keputusan dan juga mengupdate kalau ada kebijakan yang berubah. Yang kedua adalah Service Delivery Manager. Service Delivery Manager ini perannya biasanya untuk memfasilitasi continuous improvement dan juga untuk membuat dan mengatur workflow proses. Kesimpulannya, Kanban sendiri adalah sebuah metode yang dibuat dan dipakai di Jepang sejak tahun 1900-an. Cukup tua ya teman-teman. Sistem Kanban tersendiri menunjukkan cara bagaimana kita bekerja menggunakan workflow. Kanban bukanlah proses, bukan juga metode, dan juga bukan kerangka bekerja. Sistem Kanban sendiri diciptakan untuk membantu memperbaiki proses produksi yang sudah ada. Ketika proses produksi sudah bagus, maka asumsinya produktivitas akan semakin meningkat, sehingga memperbaiki perusahaan secara laba atau secara keuntungan, tapi juga memperbaiki kualitas produk atau deliverables yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ingat ada 2 prinsipal yang penting dalam Kanban, yaitu Change Management Principle dan juga Service Delivery Principles. Nah, kita tidak perlu melakukan perubahan besar-besaran dalam waktu yang cukup singkat atau pendek, teman-teman. Kita bisa mulai dari apa yang sedang kita lakukan sekarang, dan perlahan-lahan melakukan review secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan juga meningkatkan outcome dari tim kita. Lalu beberapa poin yang harus di-highlight dari general practices ada 6 teman-teman. Jadi perhatikan ya, pertama adalah visual, limit WIP atau melimit pekerjaan berdasarkan progres,
manage flow, dan membuat pekerjaan atau kebijakan yang valid, lalu mengimplementasi umpan balik atau feedback, dan terakhir meningkatkan kolaborasi. Nah, pada modul selanjutnya kita akan membahas scaling Scrum.